Kaum Yahudi pembangkang yang dikutuk menjadi kera. Yahudi membangkang perintah Nabi Musa untuk beribadah pada Sabtu. Jauh sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus Allah menjadi nabi dan rasul, Allah menyeru Nabi Musa alaihissalam untuk mengajak umatnya kaum Yahudi agar melaksanakan perintah Allah, yakni melakukan ibadah pada hari Sabtu. Perintah menghormati dan beribadah pada hari Sabtu itu terdapat pada surat An-Nahl ayat 124. Sesungguhnya diwajibkan menghormati hari Sabtu atas orang-orang Yahudi yang berselisih padanya. Awalnya perintah menghormati dan beribadah pada hari Sabtu ini diikuti kaum Yahudi. Namun mereka kemudian melanggar perintah itu setelah diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ikan yang melimpah pada hari Sabtu di pinggir kota Elat, Aliat, Palestina, di Teluk Aqabah di pesisir Laut Merah. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Dan di hari-hari yang bukan Sabtu ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Quran Surat Al-A'raf 7 ayat 163. Ayat serupa terdapat pada Surat Al-Baqarah 2 ayat 65, An-Nisa 4 ayat 47 dan 154, serta Al-Ma'idah 5 ayat 60. Beribadah pada hari Sabtu itu semula disetujui kaum Yahudi. Pada hari itu mereka hanya diwajibkan melaksanakan ibadah atau berzikir dan meninggalkan perdagangan serta hal-hal yang bersifat keduniawian. Menurut salah satu riwayat, perintah ibadah kepada umat Yahudi ini pada hari Jumat, namun mereka meminta agar pelaksanaan ibadah dipindah pada hari Sabtu. Mengingat pada hari Sabtu itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala selesai menciptakan makhluknya. Usul tersebut diterima Nabi Musa. Maka sejak saat itu setiap hari Sabtu diselenggarakan kewajiban beribadah kepada Allah. Dan kegiatan ini terus berlanjut hingga datang ujian kepada mereka, yaitu banyaknya ikan di pinggir pantai dekat kota tempat tinggal mereka. Ujian ini rupanya membuat mereka lupa untuk melaksanakan kewajibannya beribadah kepada Allah pada hari Sabtu. Bahkan ketika diperingatkan mereka malah marah, bahkan meminta Nabi Musa agar pelaksanaannya dipindah pada hari lain selain Sabtu. Peringatan sudah disampaikan berkali-kali kepada mereka oleh Nabi Musa, namun mereka tak mau menuruti juga. Akhirnya Allah mengutuk mereka menjadi kera. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Quran Surat Al-Baqarah 2 ayat 65, Al-A'raf 7 ayat 166. Sebagian ahli tafsir memandang bahwa perumpamaan kaum Asabius Sabt yang dijadikan sebagai kera itu merupakan suatu perumpamaan. Artinya hati mereka menyerupai hati kera karena sama-sama tidak menerima nasihat dan peringatan. Pendapat Jumhur Musafir, banyak ahli tafsir mengenai hal ini. Mereka benar-benar berupa menjadi kera. Hanya tidak beranak, tidak makan dan minum, dan hidup tidak lebih dari 3 hari. Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh. Surat An-Nisa 4 ayat 154. Hai orang-orang yang telah diberi Alkitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu sebelum kami mengubah mukamu. Lalu kami putar ke belakang atau kami kutuki mereka sebagaimana kami telah mengutuki orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu. Dan ketetapan Allah pasti berlaku. Surat An-Nisa 4 ayat 47.